Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus akibat banjir dan longsor. Polisi sita jet ski hingga kapal pesiar milik bos judi online di Kota Medan Apin BK. African Swine Fever menyerang ribuan babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Peternakan Sumut beri imbauan siaga untuk menghadapi kemungkinan penyebaran virus. Ya, banjir dan longsor akibatkan jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus. Pelintas jalan dengan roda 4 kini harus melewati jalan alternatif yang ditempuh lebih jauh. Jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus. Kerusakan jalan ini terjadi tepatnya di Desa Fadoro Hunogua, Kecamatan Hilis Rangkai, Kabupaten Nias. Para pengendara mobil dipastikan tidak dapat melintasi patahan ruas jalan yang rusak akibat longsor. Hal ini diperparah rendaman banjir akibat hujan deras dalam sepekan terakhir. Hanya pemotor nekat mampu melintasi jalan utama penghubung antara kabupaten ini, dibantu dengan tenaga pendorong warga maupun personil polisi. Mencegah kecelakaan terutama para pemotor dan anak sekolah saat melintasi jalan, beberapa personel Polsek Lolovitu, Moi Polres Nias dikerahkan untuk membantu para pengguna jalan. Ini digunakan untuk ke Nias Selatan. Ini adalah jalan satu-satunya di mana semakin parahnya ini terjadi beberapa hari ini, namun kejadian yang rusak ini sudah terjadi dalam 1-2 bulan ini. Pada masyarakat pengguna jalan ini baiknya berhati-hati, apalagi pada malam hari. Malam hari di sini penerangan agak kurang, dan jikalau mana tahu hujan, jalan ini sangat licin. Padahal jalan rusak membahayakan ini merupakan akses utama yang menghubungkan kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan sebaliknya. Akibat putusnya jalan penghubung antara kabupaten ini, transportasi hanya dapat dilalui pengguna jalan alternatif yang lebih kecil, serta resiko jarak lebih jauh. Kerusakan jalan ini sempat ditangani oleh UPT Dinas Bina Marga Kota Gunung Sitoli serta Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 2 bulan lalu. Namun tidak lama, material jalan tergerus longsor dan tergenang banjir. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias. Polisi sita jet ski hingga kapal pesiar milik bos judi online Apin BK. Ia ditengarai mengelola puluhan situs judi online bermarkas di warung warna-warni yang berkedok kuliner. Sejumlah aset Apin BK alias Joni disita Polda Sumatera Utara. Uang dalam rekening, 2 speedboat, 2 kapal pesiar, dan 21 jet ski di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir turut disita dengan total senilai 5,8 miliar rupiah. Sebelum menyita jenis harta bergerak, Polda Sumatera Utara telah menyita 26 aset lainnya berupa tanah dan bangunan. Dalam kasus judi online ini, Polda Sumatera Utara menetapkan 16 orang tersangka, termasuk tersangka utama Apin BK alias Joni. Peran para tersangka beragam, mulai dari operator, admin, maintenance, waiters pada rumah judi yang berkedok sentra kuliner, maupun perekut pemain. Berkas perkara Apin BK termasuk tindak pidana pencucian uang telah lengkap untuk proses pelimpahan P21 ke Kejaksaan. Saat lalu, seperti yang sudah pernah kami rilis di Cafe Warna-Warni, ya, yang ada di perumahan Cemara, ya, itu adalah sebuah tempat atas yang dimiliki oleh saudara Apin alias Joni, di mana di dalamnya kita temukan ada 18 ruangan yang berisi komputer dan sarana permainan lainnya. Sebelumnya nama Apin BK alias Joni, bos besar cukong judi online asal Sumatera Utara, tiba-tiba mencuat di tengah isu skema konsorsium 303 yang beredar di dunia maya pasca terungkapnya kasus Verdi Sambo.
Apin BK ditengarai mengelola 21 situs judi online bermarkas di warung warna-warni yang berkedok kuliner di Kecamatan Percut Situan, Kota Medan. Apin BK ditangkap di Malaysia, dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa, kemudian kasusnya ditangani Polda Sumatera Utara. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Baru menikah, sepasang suami istri di Kota Tanjung Balai terlibat jaringan penyeludupan dan peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Selat Malaka. Pasangan suami istri itu berperan sebagai kurir sekaligus kurir bersama seorang rekan mereka. Polisi melakukan penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Tanjung Balai di Jalan Sudirman, kediaman tersangka Alwi Relangga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu 3,3 kg. Tidak berhenti di situ, polisi terus melakukan pengembangan. Di kediaman pasangan suami istri Henry Purba dan Kartia Kadamanik, pasangan yang baru menikah ini, ditemukan 600 gram sabu yang merupakan bagian dari 3,3 kg yang didapat sebelumnya. Ketiga tersangka mengaku berperan sebagai kurir dan pengedar sabu milik warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Barang haram itu diselundupkan ke Indonesia lewat perairan Selat Malaka melalui dermaga tikus di Tanjung Balai hingga akhirnya tiba di tangan ketiga tersangka. Tanjung Balai yang berada di Malaysia. Dia menyuruh pasangan suami istri dan juga masnya ini untuk mengirim dan menerima sekaligus menjualkan. Dan dia diberikan gaji atau diberikan upah setiap pengiriman antara 2,5 juta sampai 6 juta rupiah. Ketiganya mengaku tergiur upah antara 2,5 hingga 6 juta rupiah dengan bekerja sebagai jaringan peredaran narkoba. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Tanjung Balai. Masih seputar kasus narkoba, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan padat penduduk Medan Belawan, Kota Medan. Selain menyita barang bukti berupa sabu-sabu dan uang tunai, petugas juga menangkap 3 orang terduga pelaku narkoba. Petugas Satuan Narkoba bersama Babinsa dan Muspika Kecamatan melakukan penggerebekan narkoba di kawasan padat penduduk yang ada di Lorong Supir, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sabtu pekan lalu. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah pemuda tengah asik berpesta sabu, kocar-kacir melompat ke rawa-rawa bawah kolong rumah warga yang dipenuhi lumpur. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pemuda yang tengah berpesta sabu, yang satu diantaranya merupakan bandar narkoba. Sejumlah barang bukti sabu yang telah dikemas dalam plastik, klip, alat hisap botol kaca, timbangan elektrik, hingga uang sebesar Rp1.200.000 turut disita petugas. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut ada diamankan 3 orang laki-laki yang mana keterlibatan ketiga orang tersebut, 1 sebagai bandar dan 2 diduga sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari TKP, beberapa paket sabu, timbangan elektrik, alat isap, dan uang sekitar Rp1.200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kini ketiga terduga pengguna dan bandar narkoba serta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.